Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan sore ini? Siapa mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Jumpa kembali dalam program JIPT Masuk Desa. Kali ini untuk edisi 16 Desember 2021 ya. Kali ini kita akan coba ajak Anda mengunjungi satu desa namanya Desa Mirat, Kecamatan Lewi, Majalengka, yang mana di desa ini terdapat berbagai macam destinasi wisata ya. Dan juga ada wisata ziarah, ada wisata yang menggunakan alam pemandangan. Oke. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kita akan coba berbincang-bincang dengan Bapak Krunya. Dan saya dengar bahwa di Desa Mirat ini sempat mendapat penghargaan dari Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Parekraf sebagai anugerah wisata. Dan saat ini sedang akan segera dilaksanakan acara pemberian insentif bagi untuk tingkatan kesejahteraan Ustadz Guru Ngaji ataupun juga untuk pesantren yang akan diberikan oleh pemerintah Desa Mirat, dalam hal ini Kepala Desanya Bapak Asep Semetar. Dan mari kita ikuti bagaimana jalannya acara tersebut. Saya pajak dan pajak ya. Dia bahasa insentif pajak 6% ke 300.000 dan pajaknya 18.000. Nampak penyerahan insentif kesejahteraan Ustadz ataupun Guru Ngaji sudah mulai dilaksanakan diberikan oleh pemerintah Desa Mirat. Bagi salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah desa kepada staf pengajar yang berbahasa Islami, staf pengajar ustadz ataupun ustada, ataupun juga pesantren dan juga musola ataupun juga semayat. Ya, assalamualaikum Pak Hasan Bisri. Pak Hasan Bisri ini selaku pemerintah insentif dari pemerintah desa. Bagaimana perasaan bahagia ya, merasa diganggu. Jadi ada perhatian dari pemerintah desa gitu ya. Terus ini untuk pemberian insentif ini apakah diberikan secara periodik dalam arti per bulan, per tahun atau gimana? Per tahun. Per tahun. Mungkin untuk besarannya disesuaikan saja ya. Oke. Dan tentunya harapan Bapak ke depan gimana untuk pemerintah desa? Mudah-mudahan bisa meningkatkan besar lagi. Oke, mudah-mudahan saja ya. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak ya. Tentunya senang ya, bersyukur sekali ada dapat tambahan dari desa gitu ya. Namanya juga guru honorer kan ya, nggak cukup dengan gaji yang sedikit dari sekolah, ternyata desa memperhatikan hal itu gitu ya. Jadi
sangat bersyukur sekali. Dan untuk pemberian biasanya diberikan apa pada Ya, 1 tahun sekali. tahun sekali. Harapan itu ke depan pada baik untuk desa dan juga dari Kalimantan. Harapannya sih ya tentunya semoga aja desa kedepannya gitu ya semakin maju, semakin banyak rezekinya, dan tentunya kalau semakin banyak pemasukan dari desa, mudah-mudahan desa juga lebih memperhatikan guru-guru yang ada di Mirat, terutama guru PAUD. Terima kasih banyak Bu atas Iya. waktunya. Waduh, tadi ada kegiatan apa Pak Bu di luar? Kegiatan ramai tadi ya. Itu sebagai bentuk perhatian dari pemerintahan desa, insentif untuk guru ngaji, ya, insentif juga untuk guru madrasah, bentuk perhatian walaupun nilainya ini ya ada bentuk perhatiannya. Ya, kalau boleh tahu untuk pemberian insentif ini apakah diberikan secara periodik per bulan atau per tahun, gimana Pak Bu? Per tahun, Per tahun ya. per tahun. Jadi untuk secara global ini totalnya berapa Pak Bu? Secara Ini besar ada 78 penerima. penerima. Nilainya Totalnya? nilainya 300.000 per orang. 300.000 per orang ya. Ya. Dengan total jenderalnya berapa semuanya? Ya, 3 kali 78. Oh iya, sekian ya. Dan mungkin di luar pertanyaan ini Pak Bu ya, setelah cek tadi, saya dengar bahwa Desa Mirat ini sempat mendapat anugerah wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Ini bagaimana Pak Bu komentarnya? Sebetulnya begini, pemerintahan saya tahun pertama kita mengikuti lomba desa brilian yang diadakan oleh Kemendes bekerjasama dengan BRI. Mirat termasuk 125 desa brilian se-Indonesia. Mewakili Jawa Barat waktu itu. Dari Jawa Barat itu cuma ada 12 desa. 12 desa. Peringkat pertama di Jawa Barat dipegang oleh Mirat. Untuk peringkat secara nasional Mirat ke-50. Ke-50. Ya, dari situ kita terus berkembang, ada penawaran lagi untuk Deswita, anugerah Deswita, anugerah desa wisata. Iya. Di situ ada 1.000 desa dengan berbagai destinasi wisata. Mirat masuk di angka ke 400. Yang menonjol di Desa Mirat ini wisata apa saja Pak? Komunitas apa saja juga sih keunggulannya? Kebetulan Desa Mirat itu sendiri dianugerahi, diwariskan alam yang indah. Di sini ada destinasi Cadas Gantung, dan saya akan kembangkan destinasi baru tebing Jamparing Cilarang. Saya dengar ada juga katanya wisata religius Pak Bu ya? Betul. Di sini ada pondok pesantren tua di Banada, sejaman dengan pendiri NU Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari sempat mondok di sini. Iya, ada sejarah Itu, Pak Bu ya. ya. Di sini juga saya coba kembangkan destinasi edukasi. Iya. Kebetulan ada Kirkop. Kirkop itu komplek makam Belanda yang angka tahunnya di angka 1800-an. Setelah kami telusuri di Erasmus Wis Dutaan Belanda bahwa yang dimakamkan di Desa Mirat ini adalah pelukis sketsa pertama Borobudur. Itu. Nah, dengan terdapatnya berbagai macam destinasi wisata, baik wisata yang bukan alam pemandangan, sejarah, dan religius, ini tentunya akan menambah PAD juga Pak Bu ya. Betul. Dan juga mungkin sejauh mana ini imbasnya kepada kegiatan kesejahteraan masyarakat. Kami sendiri di sini bekerja sama dengan PURIS, Pusat Riset Pengembangan dan Pembangunan Desa di Jawa Barat. Terus kami udah menandatangani perjanjian kerjasama dengan akademisi dengan pihak Unpad. Yang kalau kebetulan
dari Abang ada waktu tanggal 18 Wakil Rektor Unpad sendiri akan datang ke sini, peresmian tubuh kerjasama antara pihak Unpad dengan pemerintahan Desa Mirat plus penandatanganan untuk kerjasama di 2022. Sejauh ini apakah dari pemerintah kabupaten maupun provinsi ada perhatian? Alhamdulillah gitu kan, bentuk perhatian dari kabupaten pun ada, dari provinsi pun ada. Karena gini, Mirat ini secara destinasi wisata, kalau kajian dari mitigasi bencana lebih aman. Kalau destinasi wisata Panyabuyan itu lebih labil. Betul. Nah, sekarang kita berpatokan kepada safety-nya, keselamatannya menjadi dari mitigasi bencana, kontur tanah lebih kuat, lebih aman. Untuk petugas bencana mungkin disiagakan di sana Pak Bupati. Kebetulan di sini saya standby. Saya sendiri udah membentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Di situ ada tagananya, di situ ada semacam tim SAR-nya itu sendiri, ada divisinya. Boleh tahu untuk karcisnya berapa sih Pak untuk masuk ke sana? Murah meriah, 10.000. Ada 10.000. Ada 10.000. Sudah termasuk parkir juga. Parkir beda lagi. Beda lagi. Di Beda lagi. samping ada alam pemandangan, apakah ada semacam kolam renang atau permainan anak? Insya Allah kedepannya, saya juga minta doa, minta bantuan dan dorongan dari Abang semua di sini, minimal untuk mendongkrak di sini, karena dengan ditimpanya pandemi COVID ini buka tutup itu sendiri itu kan jelas efek domino ke pariwisata jelas ada. Oke. Terima kasih banyak Pak Kades atas waktunya, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Asep Sumukar selaku Kepala Desa Mirat Kecamatan Lemuning Majalengka, dan juga tadi saya sempat berbincang dengan beberapa orang warga yang menerima bantuan insentif dari pemerintah desa. Oke. Dan tentunya kita akan jumpa kembali di kesempatan yang lain dalam program JITV Masuk Desa. Dari Majalengka, Jawa Barat, tim liputan JITV melaporkan.